Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada yang sudah mempelajari materi pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak silahkan absen terlebih dahulu di link yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru. Ibu Guru akan langsung lanjut saja materi pada pagi hari ini. Ibu Guru akan langsung share screen materinya. Pagi hari ini kita akan memasuki materi potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu potensi sumber daya alam hutan, potensi sumber daya alam pertambangan, potensi sumber daya alam kelautan, dan potensi sumber daya pariwisata. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhan pohon-pohon dan jenis-jenis tanaman lainnya. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 9,96 juta hektar atau 52,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Hutan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian atas terdapat kanopi alami. Yang kedua, bagian permukaan tanah terdapat permukaan tanah hutan, terdapat guguran, daun-daun kering, serta tumbuhan semak-semak dan rerumputan. Dan bagian yang terakhir terdapat bagian bawah tanah, yaitu bawah tanah hutan terdapat unsur hara, akar tanaman, sumber mata air, dan juga dihuni oleh mikroorganisme baik dari tumbuhan maupun hewan. Oke, lanjut. Potensi sumber daya kehutanan itu ada 2, yaitu kayu dan non-kayu. Dari kayu sendiri terdapat 5 potensi, yaitu kayu agatis, kayu mangrove, kayu bangkirai, kayu duabang, dan kayu miranti. Sedangkan non-kayu terdapat rotan, damar, kapur barus, kemenyan, dan bambu. Persebaran sumber daya kehutanan itu terdapat 4 jenis, yaitu hutan hujan tropis yang terletak di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Hutan bakau atau yang dikenal sebagai hutan mangrove berada di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai Kepulauan Riau. Hutan musim terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan yang terakhir ada hutan sabana yang terletak di Nusa Tenggara dan Madura. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksploitasi sumber daya tumbuhan khususnya hutan, yaitu kita tidak boleh melakukan penebangan pohon secara membabi buta atau tebang habis-habisan yang tidak memperdulikan tanaman kecil maupun tanaman besar. Yang kedua, penebangan dilakukan berdasarkan tebang pilih atau tebang selektif dan melakukan penanaman kembali. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali untuk tetap menjaga hutan yang telah ditebangi. Sedangkan yang selanjutnya ada melakukan aflorestasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan kegundulan hutan. Oke, next. Nah, berikut adalah gambaran-gambaran untuk yang bisa kita lakukan di lingkungan kita maupun di alam liar. Next. Ya.
Yang kedua, terdapat potensi dan persebaran sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, atau yang bisa disebut juga batu bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Barang tambang digolong menjadi barang tambang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu barang tambang golongan A atau strategis, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara, terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Yang kedua, barang tambang golongan B atau vital, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat, antara lain emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Yang terakhir ada barang tambang golongan C, merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat, antara lain pasir vulkanik, batu andesit, basal, obsidian, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolit. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ilham. Nah, ini adalah peta persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Baiklah, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu ketiga, potensi dan persebaran sumber daya kelautan. Nah, laut. Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup dengan air dan mempunyai salinitas yang cukup tinggi. Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat menghasilkan berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan jenis-jenis hewani maupun dari tumbuhan yang sangat kaya akan protein hewani. Nah, ada beberapa contoh potensi dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perikanan. Perikanan merupakan potensi pertama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya, antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perikanan air tawar. Yang kedua yaitu perikanan air laut, dan yang ketiga yaitu perikanan air. Yang selanjutnya yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut, di samping hutan bakau dan padang lamun. Nah, Indonesia sendiri memiliki terumbu karang yang luasnya mencapai 284.300 km persegi atau 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Jadi Indonesia memiliki terumbu karang yang sangat banyak jenisnya, yang sangat luas, sehingga kita patut bersyukur Indonesia kaya akan sumber daya laut. Oke, manfaat dari terumbu karang yaitu yang pertama sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangannya. Yang kedua yaitu sebagai pariwisata, dan yang ketiga yaitu sebagai penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Untuk tempat hidup ikan untuk sebagai perlindungan terumbu karang. Oke, next yang keempat yaitu potensi sumber daya pariwisata. Potensi sumber daya pariwisata dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, wisata budaya atau biasa disebut cultural tourism, yaitu jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni dan budaya di suatu daerah atau tempat khusus, ya. Jadi budaya yang melekat di suatu daerah. Yang kedua yaitu wisata alam, yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati segala keunikan dan keindahan alamnya. Nah, yang ketiga yaitu wisata bahari, merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi untuk menghilangkan stres atau penat.
yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahar dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau di sekitarnya, pegunungan maupun pariwisata lainnya, hutan dan lain-lain. Oke, yang ketiga atau yang keempat yaitu wisata pertanian atau agrowisata, yaitu kegiatan wisata yang memanfaatkan sektor pertanian atau perkebunan sebagai objek utamanya. Jadi seumpama kalau di Jogja atau di Tawangmangu ada wisata panen strawberry seperti itu. Pemandangan alam yang khas dengan kawasan pertanian serta beragam aktivitas pengelolaan bisa dengan mencoba untuk memetik atau memanen hasil pertanian tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat kami Bapak dan Ibu guru sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk tugasnya akan kami kirimkan di Google Classroom beserta dengan absensinya. Jangan lupa untuk dikerjakan dan jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, serta memakai masker. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.